Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa dengan saya di Nanang Arifin. Oh ya, kemarin ada remedi guys, ada perubahan KKM. Kalau kemarin saya memberitahu bahwa KKM-nya 75, sekarang saya buat 85 agar nilai rapot Anda bagus-bagus semua. Kalau nilai Anda kurang dari 85, konsekuensinya adalah Anda remedi, perbaikan sampai mendapatkan nilai 85. Itu guys, ya. Lanjut. Nah, dalam pertemuan kali ini, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan komponen kimiawi sel. Yang kedua, siswa kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel. Dua tujuan pembelajaran itu adalah hasil dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya lanjutkan. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari sel. Apa itu pengertian dari sel? Ada yang mengatakan adalah sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya ada yang mengatakan sel adalah kesatuan struktural makhluk hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa sel adalah kesatuan fungsional makhluk hidup. Itu artinya apa? Berikut akan saya uraikan satu persatu. Sel. Ada yang menjelaskan bahwa sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Apa artinya? Artinya adalah sel adalah bagian dari makhluk hidup yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kan kita tahu makhluk hidup seperti manusia terdiri dari beberapa sistem organ. Sistem organ dapat dibagi-bagi menjadi beberapa organ. Organ dapat dibagi lagi menjadi beberapa jaringan. Jaringan dapat dibagi menjadi beberapa sel. Sel itu sudah tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil lagi. Sehingga sel dapat dikatakan sebagai unit terkecil makhluk hidup. Lalu ada yang mengatakan bahwa sel adalah satuan struktural terkecil makhluk hidup. Apa artinya? Artinya bahwa semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Nah, makhluk hidup itu ada yang uniseluler. Apa itu uniseluler? Bersel satu. Contohnya adalah bakteri. Bakteri ini kalau bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kalau mikroskop di sekolah bisa. Ya. Itu kalau melihat tidak bisa menggunakan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop. Contoh bakteri, contoh penyebab penyakit disentri. Lalu contoh lagi penyebab penyakit tipes itu karena bakteri. Lalu pernah makan mata de coco. Nah, mata de coco dibuat dari menggunakan bakteri. Nama bakterinya adalah Acetobacter pseudomonas. Lalu makhluk hidup itu ada yang multiseluler. Apa itu multiseluler? Multiseluler itu bersel banyak. Ini contohnya manusia. Manusia termasuk multiseluler. Lanjut. Lalu sel, ada yang mengatakan sel bahwa adalah satuan fungsional terkecil makhluk hidup. Artinya apa? Di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Bahwa segala kegiatan tubuh kita dikendalikan oleh sel yang ada dalam tubuh kita. Misalnya gini, kemarin saya mengikuti seminar di Web Siner yang jarak jauh. Ada kasus laki-laki yang tidak bisa menghamili istrinya. Laki-laki itu mandul.
Kalau dilihat mungkin karena tidak adanya sel sperma di dalam cairan spermanya. Ataupun di dalam tubuh itu ada DNA, itu tidak bisa berfungsi dengan baik. DNA ada di dalam sel. Berarti kalau sel itu baik, maka tubuh akan juga baik. Selnya bermasalah, tidak bisa berfungsi dengan baik, maka tubuh juga tidak baik. Lalu ada yang mengatakan sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Mengapa dikatakan unit hereditas makhluk hidup? Karena sel mengandung materi genetik yang dapat menentukan sifat makhluk hidup keturunannya. Sifat keturunan makhluk hidup itu ditentukan oleh DNA dalam kromosom di dalam inti sel, di dalam sel. Itu dengan dalam bagaimana anakmu kayak nanti, anakmu itu bagaimana sifat-sifatnya, maka sangat ditentukan oleh DNA yang ada di dalam sel tubuh Anda. Kemarin itu ya, ikut seminar itu, dikatakan dia meneliti penyebab laki-laki tidak bisa menghamili istrinya. Itu bukan karena faktor istri, tapi karena faktor laki-laki. Itu karena DNA-nya bermasalah. Dia dengan cara mengekstraksi DNA dari sel untuk dilihat DNA-nya normal atau tidak. Karena DNA-nya tidak normal, maka si laki-laki tidak bisa menghasilkan keturunan. Sehingga problem-problem tidak bisa menghasilkan keturunan itu bisa karena faktor laki-laki, faktor perempuan. Ini mungkin nggak bisa menghasilkan, nggak subur, mengapa? Mungkin karena selnya, karena DNA-nya. Selanjutnya ini beberapa pengertian sel. Selanjutnya ukuran sel itu berapa? Ukuran sel itu antara 10 sampai 100 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 1/1000 meter. Kalau ukurannya 10 sampai 100 nanometer, itu berarti 10/1000 meter sampai dengan 1 nanometer sama dengan 1/1 juta meter. Kalau ukuran sel itu antara 10/1 juta meter sampai dengan 100/1 juta meter. Sehingga untuk melihatnya itu perlu dengan menggunakan mikroskop. Nah, itu kalau kemarin ada praktek di perguruan tinggi melihat sel sperma bukan pada manusia tapi pada tikus putih. Kalau di sini nggak ada, mungkin nggak ada rencana ya. Selanjutnya untuk bagian-bagian dari sel. Nah, bagian-bagian dari sel itu ada yang namanya membran plasma. Yang paling luar itu namanya membran sel. Di dalamnya ada cairan sel, plasma sel. Di dalamnya ini ada yang namanya inti sel. Di dalam cairan sel, plasma sel, itu ada beberapa organel-organel ini ya. Ini yang seperti benda-benda ini ya, itu organel-organel. Ada retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, peroksisom, sentriol, dan plastida. Ini yang menarik kalau kita bicara sel, itu sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Lalu ini, cairan sel, plasma sel, itu disebut protoplasma. Apa itu protoplasma? Protoplasma adalah bagian sel cair yang terdiri dari sitoplasma dan nukleoplasma. Berarti ini di dalam sel ini ada cairan. Cairan itu namanya adalah protoplasma. Nah, protoplasma lalu ada yang namanya sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Plasma sel, cairan sel yang terletak di luar nukleus atau di luar inti sel. Ini ada inti sel. Ini sel. Berarti cairan dalam sel di luar nukleus ini adalah sitoplasma.
Lalu ada nukleoplasma. Ini nukleus. Adalah plasma sel dalam nukleus. Berarti di dalam inti sel ini ada cairannya. Nama cairannya adalah nukleoplasma. Protoplasma, ya, itu cairan di dalam sel, itu terdiri dari sitoplasma dan nukleoplasma. Saya lanjutkan. Nah, bahwa di dalam sel itu ada cairan sel atau plasma sel. Cairan sel zat kimia itu terbagi menjadi dua. Ada unsur makro, ada unsur mikro. Apa itu unsur makro? Unsur makro, unsur yang ditemukan dalam jumlah besar. Contohnya oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, klorida. Kalau unsur mikro, unsur yang ditemukan dalam jumlah kecil. Mg magnesium, Na natrium, kalsium, barium. Nah, ini ditemukan dalam jumlah kecil, di bawah 1%. Ini kalau yang makro ini ditemukan dalam jumlah besar. Ini ada nama zat kimianya, lalu ada komposisinya. Jumlahnya ditemukan dalam jumlah yang besar. Sehingga tubuh kita itu terdiri dari zat cair. Bagian besar. Selanjutnya, sel itu terbagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik, ada sel eukaryotik. Apa perbedaan prokaryotik dan eukaryotik? Membran inti selnya, kalau prokaryotik tidak punya, kalau eukaryotik itu punya. Ini bakteri ini inti selnya tidak punya membran, tidak punya kulit. Ini adalah sel tumbuhan, inti selnya punya membran. Lalu ada endomembran, membran dalam. Prokaryotik tidak punya, eukaryotik punya. Contoh makhluk hidup yang prokaryotik, bakteri. Ini makhluk hidup yang bersel satu. Bakteri. Kalau eukaryotik, contoh makhluk hidupnya yang bersel satu, protista, protozoa. Kalau kamu misalnya mengambil air yang di kolam, lalu kamu lihat di mikroskop, ada yang bergerak-gerak, itu protista. Yang eukaryotik, intinya punya membran. Lalu hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup yang selnya adalah eukaryotik. Lanjut. Ini sel eukaryotik dan prokaryotik gambarnya. Maaf untuk gambar-gambar, kalau bisa ini kamu hafalkan. Karena banyak soal-soal di ujian nasional atau di ujian-ujian lain, apalagi di olimpiade, apalagi di ujian masuk perguruan tinggi negeri, itu banyak gambar-gambar. Nah, struktur sel eukaryotik itu ada tiga. Ada membran sel atau selaput plasma yang paling luar, ada sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel. Ada organel-organel. Organel, apa itu organel sel? Ya, apa itu organel sel? Organel sel adalah suatu struktur di dalam sitoplasma yang mempunyai tugas khusus. Contohnya adalah nukleus, lalu retikulen endoplasma, retikulen endoplasma ini. Lalu ada ribosom. Nah, ribosom ini. Ada lisosom, ini lisosom. Ada kompleks Golgi. Lalu ada mitokondria, ini mitokondria. Ada badan Golgi. Maaf, ini kalau bisa gambar ini kamu hafalkan di dalam kepala. Kalau hafal di luar kepala materinya hilang nanti. Selanjutnya, kamu sel eukaryotik itu meliputi sel hewan, sel tumbuhan. Ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, apa perbedaannya? Kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel kayak sel tumbuhan. Tidak punya vakuola seperti sel tumbuhan.
tidak punya plastida. Yang meliputi contoh plastida adalah kloroplas. Tidak punya. Kalau sel tumbuhan, dia tidak punya lisosom. Ini lisosom. Tidak ada lisosom di dalam sel tumbuhan. Dia tidak punya sentriol. Kalau sel hewan punya sentriol. Fungsi sentriol adalah untuk pembelahan. Bentuknya bagaimana antara sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau sel hewan itu bentuknya tetap kaku. Kalau sel tumbuhan, kalau sel hewan ya, itu bentuknya adalah tidak tetap. Maaf, ini keliru ini. Ya, ada yang keliru. Keliru, maaf. Ya, bentuknya kalau pada sel hewan itu tidak tetap karena tidak punya dinding sel. Kalau sel tumbuhan bentuknya tetap kaku karena punya dinding sel. Nah, apa perbedaan sel hewan dan tumbuhan? Ada sesuatu ada pada hewan, tidak ada pada tumbuhan. Contohnya kalau pada hewan, ini sel hewan, ini punya yang namanya lisosom. Lalu punya yang namanya adalah sentriol. Ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Pada tumbuhan, tapi dia tidak, itu ada yang namanya dinding sel. Ini dinding sel, ini di sel hewan tidak ada. Vakuola. Vakuola, ini vakuola. Ini kalau tempat menyimpan cadangan makanan ya. Ini pada hewan tidak ada. Kalau pada tumbuhan ada. Plastida, ini misalnya kloroplas. Hewan tidak punya kloroplas. Ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ini tugas ya. Ini tugasnya bisa kamu kerjakan, dikerjakan di buku tulis Anda, kamu tulis ini, kamu foto, lalu kamu kirim filenya di e-learning. Waktu pengumpulannya maksimal 2 minggu dari hari ini. Nanti akan saya kirim filenya. Yaitu di mana misalnya Anda ada namanya ini tugasnya. Anda ada ini bagian sel, membran plasma. Dalam hewan ada enggak? Tumbuhan ada enggak? Fungsinya apa? Loh Pak, kalau mencari di mana? Mencari ada di slide PowerPoint yang saya berikan, atau kamu mencari berselancar ke dunia maya. Kan dalam pembelajarannya, guru bukan pusat pembelajaran, tapi siswa pusat pembelajaran. Seperti itu. Ini ada PowerPoint-nya ya. Fungsi-fungsi membran sel, fungsi nukleus. Itu kamu cari sendiri. Anda berselancar ke dunia maya untuk kemandirian belajar. Bentuk cara belajar sisa aktif. Mungkin ini dari saya. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi terarah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.